Shalom. Sebelum kita mulakan, mari kita berdoa. Bapa di surga, saat ini kami serahkan badan dan jiwa kami kepada Tuhan, agar kami diurapi dengan Roh Kudus ketika kami mempelajari firman Tuhan, satu perbahasan yang sangat penting untuk kami menjalani hidup sebagai umat-Mu dengan baik. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Tajuk perbahasan saya pada kali ini ialah mengembalikan waktu. Bagaimana mencapai kesehatan yang maksimum. Terletak di puncak sebuah bukit yang curam memandang ke arah laut Mediterranean yang biru. Ialah sebuah biara, sebuah monasteri Portugis kuno. Penglihatan dari tempat ini mempesonakan, pemandangannya sangat indah. Tetapi ada satu masalah. Satu-satunya jalan untuk sampai ke puncak dari tebing tersebut adalah dengan memasuki sebuah bakul rotan yang sudah hampir usang dan diikat oleh tali dan ditarik ke atas oleh biarawan yang juga sudah lanjut umur mereka. Suatu hari seorang guide yang membawa seorang pelancong meninggalkan biara tersebut. Mereka masuk ke dalam bakul rotan itu dan diturunkan oleh seorang biarawan apabila talinya terhayun-hayun melintasi batu yang kasar. Dengan perasaan gemetar, pelancong itu bertanya, "Berapa kalikah mereka menggantikan tali ini?" "Jangan khawatir," guide itu menjawabnya dalam nada yang confident. "Setiap kali dia rusak dan putus, kami akan menggantinya." Sama seperti dalam cerita ini. Beribu-ribu orang meletakkan diri mereka dalam situasi yang tidak terduga berhubung kesehatan mereka. Mereka menunggu sampai kesehatan mereka putus seperti tali tadi. Barulah mereka terburu-buru mencari maklumat terkini tentang cara mengekalkan kesehatan. Kesehatan yang sudah rusak tidak dengan mudah digantikan seperti tali yang putus. Kesehatan tidak boleh dibiarkan dengan sendirinya. Harus diletak atas satu pilihan, yaitu penurutan terhadap hukum alam semula jadi. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, mampukah Anda memiliki tubuh badan yang tidak sehat? Ramai orang membelanjakan berpuluh-puluh juta ringgit setahun untuk membiayai rawatan perubatan. Penyakit adalah hal yang paling mahal di dunia di mana orang membelanjakan banyak uang untuk membiayainya. Kalau begitu, berapakah nilai kesehatan? Sila tanya sahaja seorang pesakit kanser yang hampir mati atau orang yang menderita penyakit AIDS. Tanyakan pada orang tua kepada anaknya yang sedang nazak karena leukemia atau seorang yang dicacatkan oleh artritis. Mereka akan mengatakan kepada Anda bahwa kesehatan yang baik tidak ternilai harganya. Itu adalah berkat yang tidak pernah dihargai sepenuhnya sehingga nyalah dia hilang. Adakah 1 tahun kehidupan atau mungkin 1 hari itu bernilai? Ratu Elizabeth yang pertama mengatakan dengan tangisan di dalam keadaan menunggu kematian, "Semua milikku dalam 1 detik waktu." Namun dia tidak boleh dibeli dengan uang. Adakah Anda menyadari bahwa Anda dapat menambahkan tahun-tahun pada umur Anda hanya dengan mengikuti satu panduan kesehatan yang sederhana? Dr. Breslow dari University California, Los Angeles telah menjalankan satu kajian selama tempo 7 tahun. Dia bertanyakan kepada 7.000 orang 7 pertanyaan sehubungan dengan kesehatan dan amalan biasa, dan kemudian memperhatikan para pesakit ini dengan membandingkan mereka yang mengikuti amalan sikap kesehatan positif dengan mereka yang tidak. Berikut adalah 7 pertanyaan yang dia tanyakan. Adakah Anda merokok? Adakah Anda minum alkohol? Dan jika jawabannya ya, sudah berapa lama? Adakah Anda bersenam secara teratur? Berapa jam Anda tidur setiap malam? Berapa berat badan Anda? Adakah Anda sarapan setiap pagi secara teratur? Adakah Anda makan makanan ringan di antara waktu makan? Mereka yang mengikuti amalan kesehatan yang baik sehubungan dengan 7 pertanyaan ini
hidup rata-rata 11,5 tahun lebih lama daripada yang tidak. Apakah yang Anda rela berikan untuk menambahkan 11,5 tahun kepada umur Anda? Adakah Anda berpikir perbahasan kali ini akan membawa manfaat kepada Anda? Sila teruskan untuk bersama saya pada malam ini. Adalah suatu hal yang mengherankan kepada ramai orang bahwa Allah prihatin terhadap kesehatan dan kebahagiaan kita. Rasul Yohanes menulis, "Saudaraku yang kekasih, aku berdoa semoga engkau baik-baik dan sehat-sehat saja dalam segala sesuatu sama seperti jiwamu baik-baik saja." Yesus juga berkata, "Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan." Yesus ingin kita memiliki satu kehidupan yang senang, bahagia, dan sehat. Dia ingin kita untuk menjalani kehidupan sepenuhnya. Apakah mungkin untuk mengetahui bagaimana memiliki kesehatan yang baik? Ya, banyak yang tidak sadar bahwa di dalam Alkitab, Allah telah memberikan peraturan yang penting dan penuntun sehubungan dengan gaya hidup yang sehat. Gaya hidup orang Yahudi Ortodoks telah sekian lama menarik perhatian para penyelidik perubatan kesehatan. Kadar kematian karena kanker jauh lebih rendah berbanding orang lain dan mereka kurang cenderung dijangkiti penyakit yang membahayakan. Adakah orang Yahudi ini telah mewarisi faktor keturunan yang membuat mereka kebal kepada suatu jenis penyakit yang menyerang orang lain? Adalah menarik untuk memperhatikan bahwa semasa orang Yahudi makan sama sebagaimana orang di sekitar mereka juga, kadar kejadian kanker dan penyakit lain juga adalah sama sebagaimana dengan orang-orang lain. Telah ditemukan bahwa rahasianya terdapat pada amalan kesehatan, pemakanan, dan gaya hidup mereka. Ketika Allah membawa bangsa Israel keluar dari Mesir, Dia mengingatkan mereka tentang beberapa perintah yang sangat penting dan peraturan mengenai gaya hidup yang sehat. Setelah menerangkan dengan singkat rencananya untuk hidup yang sehat, Dia memberikan janji yang sangat mengesankan bagi mereka yang mau mengikuti arahannya. Katanya, "Jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan apa yang benar di matanya, dan memasang telingamu kepada perintah-perintahnya dan tetap mengikuti segala ketetapannya, aku tidak akan menimpa kepadamu penyakit maupun yang telah kutimpakan kepada orang Mesir, sebab aku Tuhanlah yang menyembuhkan engkau." Dia juga berkata, "Tetapi kamu harus beribadah kepada Tuhan Allahmu, maka Dia akan memberkati roti makananmu dan air minumanmu. Dan aku akan menjauhkan penyakit dari tengah-tengahmu." Keluaran 23 ayat 25. Adakah Anda dapat menerapkan hal yang khusus dari ayat ini? Apabila kita mengikuti arahan Tuhan, pengaruh penyakit sering dapat dielakkan. Itu adalah informasi yang percuma. Betapa itu satu janji yang menakjubkan. Ketika mengulas kegenapan pada janji ini, pemazmur mengatakan kepada kita, di antara suku-suku mereka tidak ada yang tergelincir. Mazmur 105:37. Baiklah Anda mengatakan, mungkin orang-orang Mesir tidak mempunyai penyakit sama yang ada pada kita zaman sekarang. Saudara dan saudari yang dikasihi Tuhan, salah. Sebuah pasukan spesialis dari seluruh dunia berkumpul pada tahun 1975 untuk menyatakan satu tujuan, yaitu menjalankan autopsi pada mayat mami Mesir di Museum Sekolah Perubatan Manchester di England. Mami ini berasal dari tahun 1900 sebelum Masehi. Penemuan mereka menakjubkan. Orang-orang Mesir purbakala menderita banyak jenis penyakit yang biasa dialami oleh manusia zaman modern ini. Penyakit jantung, kanker, penyakit pembuluh darah, artritis adalah antara penyakit, juga hepatitis, tetanus, trichinosis, kejang mulut, dan lain-lain. Walaupun Mesir merupakan pusat pendidikan dan kebudayaan dunia pada zaman Musa, ilmu perubatan dan perawatan sangat menyerupai dukun Afrika zaman sekarang.
pada tahun 1552 sebelum Masehi. Tidak lama setelah lahirnya Musa di Mesir, sebuah buku perbuatan yang terkenal ditulis di Mesir yang disebut Papyrus Ebers. Buku ini menyenaraikan beberapa jenis rawatan dan penyembuhan bagi pelbagai jenis penyakit, jangkitan, dan kemalangan yang sangat sedikit diantaranya yang Anda ingin gunakan. Bagi luka hiris yang dalam, rawatannya ialah membalut luka itu dengan cacing atau ulat bercampur dengan air besar kuda. Tidak heran tetanus merupakan jenis penyakit yang paling banyak menyerang orang Mesir zaman purba. Untuk gigitan ular, minum air yang telah disiramkan pada patung berhala. Dan untuk kepala botak pula, bagaimana? Sapuhkan pada kulit kepala sejenis tonik yang diperbuat daripada kuku kuda, bunga yang sedang mekar, dan tumit anjing yang direbus di dalam minyak. Sedang penonton yang dikasihi Tuhan, Alkitab mengatakan kepada kita bahwa Musa dididik dalam segala ilmu orang Mesir. Tulisannya dipenuhi dengan arahan mengenai sanitasi, kuarantain, kebersihan pribadi, dan pemakanan yang sehat. Tetapi tidak sekalipun dia menggambarkan jenis rawatan yang disenaraikan di dalam Papyrus Ebers ini. Dari mana Musa mendapatkan prinsip-prinsip dan penuntun kesehatan yang luar biasa ini? Sudah tentu dari Allah. Penyakit Black Death dan kusta adalah dua kutukan penyakit paling ditakuti pada zaman pertengahan. Prinsip-prinsip kesehatan umum yang diberikan oleh Allah dan diajarkan oleh Musa setelah keluar dari Mesir membolehkan malapetaka ini diatasi. Berjuta nyawa diselamatkan ketika para dokter berpaling kepada para pemimpin gereja untuk mendapatkan bantuan semasa wabak ini menular. George Rosen menulis, kepimpinan telah diambil oleh gereja karena para dokter tidak boleh berbuat apa-apa. Gereja menggunakan prinsip kawalan penyakit berjangkit sebagaimana yang terkandung di dalam Perjanjian Lama. Idea ini dan akibat pelaksanaannya diperincikan dengan jelas di dalam kitab Imamat. Betapa menyedihkan bahwa 60 juta nyawa harus mati akibat wabak ini, sedangkan prinsip kesehatan awam dalam Alkitab tersedia ada. Sedang penonton yang dikasihi Tuhan, Allah telah mencipta tubuh kita. Dia tahu bagaimana kita boleh mengelakkan penyakit dan menjaga tubuh kita agar memiliki penampilan yang optimum. Allah memberikan manusia tubuh yang menakjubkan dengan segala kemampuan yang hampir tidak terbatas. Tubuh mempunyai bahagian yang sangat rumit. Allah menciptakan kita dan Dia mengetahui apa yang diperlukan untuk menjaga kesehatan kita pada kecakapannya yang paling tinggi. Seorang pemandu membeli sebuah kereta baru yang mewah berkilauan oleh uang yang disimpannya selama bertahun-tahun. Dia telah diberikan sebuah buku panduan dari pengilang kereta itu, cara menjaga kereta barunya itu dengan terbaik demi mengekalkan fungsinya secara terbaik untuk beberapa tahun lamanya. Itu adalah kereta yang mahal dan Anda mungkin akan berpikir pemilik yang baru setidaknya akan membaca buku manual untuk tahu bagaimana menjaganya. Tetapi dia tidak. Apa yang dia pikirkan ialah berapa cepat dia dapat mencapai 60 batu sejam dalam beberapa detik dimulakan. Dia suka memandu laju. Semaksimumnya menekan brake dengan tiba-tiba untuk melihat berapa cepat ia berhenti sambil mendengar bunyi tayar ketika di brake secara mengejut. Dia tidak luangkan masa untuk menyimak tahap minyak pada kereta itu atau membawanya untuk diservis bila tiba jadwal servisnya. Dia tidak mau membuang waktunya yang berharga untuk hal-hal yang sederhana seperti itu. Dia ingin duduk di belakang steering sambil memandu dengan laju di tempat di mana ramai orang boleh menyaksikan kepantasan keretanya dipandu. Anda pasti boleh meneka kesudahan cerita ini. Sudah tentu, kereta tersebut tidak bertahan lama sehingga memerlukan pembaikan yang mahal. Adakah kita melakukan hal yang sama dengan tubuh yang Allah telah berikan kepada kita? Pastinya kita mau menuruti arahannya.
Satu perjalanan ke hospital boleh saja menghabiskan simpanan kita yang seumur hidup. Mari kita kembali ke Taman Eden, kembali kepada penciptaan dan perhatikan beberapa hal yang Allah katakan kepada Adam dan Hawa yang boleh mengekalkan kesehatan yang baik. Sebelum dosa muncul, Allah memberikan Adam dan Hawa diet yang sempurna untuk mempertahankan dan mengembangkan kesehatan mereka. Berfirmanlah Allah, lihatlah aku memberikan kepadamu segala tumbuh-tumbuhan yang berbiji di seluruh bumi. Dan segala pohon-pohonan yang buahnya berbiji itulah akan menjadi makananmu. Kejadian 1 ayat 29. Dalam bahasa modern ini kita boleh mengatakan mereka telah diberikan buah-buahan, biji-bijian dan kacang-kacangan sebagai makanan. Itulah menjadi makanan mereka. Allah juga memberikan mereka pohon kehidupan untuk melengkapkan diet mereka, menjadikan mereka muda dan sihat selamanya. Setelah Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, Allah telah memisahkan mereka dari pohon kehidupan ini dan menambahkan sayur-sayuran dalam diet mereka. Tumbuh-tumbuhan di padang akan menjadi makananmu, katanya Kejadian 3 ayat 18. Ini dan dengan buah-buahan, biji-bijian, kacang-kacangan adalah diet manusia sepenuhnya sehinggalah pada air bah. Sungguh memadai? Ya, sudah tentu sekali cukup dan memadai. Bayangkan manusia yang hidup atas diet Allah yang semula jadi telah hidup beratus-ratus tahun lamanya. Orang yang tertua yang pernah hidup di bumi adalah Matuselah. Jadi Matuselah mencapai umur 969 tahun, lalu dia mati. Setelah air bah, jarak hidup manusia berkurangan dengan nyata. Anak Nuh Sem hidup 600 tahun, cucunya 239 tahun, cicitnya 175 tahun. Dan pada zaman Raja Daud, jarak hidup manusia telah berkurang menjadi 70 tahun. Itu berupa satu penurunan yang sangat besar. Bukankah demikian? Rencana kehidupan di dunia ini telah dibatasi oleh air bah. Bekalan makanan Nuh telah habis setelah dia dan keluarganya tinggal di Betra untuk lebih dari 1 tahun. Sehingga Allah membenarkan Nuh dan keluarganya untuk memakan daging binatang sebagai keadaan darurat. Tidak semua tumbuh-tumbuhan dan binatang itu baik untuk dijadikan makanan. Tuhan memberikan petunjuk untuk makanan yang dipikirkan baik untuk dimakan oleh manusia. Perbezaan dibuat antara binatang halal dan binatang haram. Allah bahkan mengarahkan Nuh binatang jenis yang bagaimana yang dibawa dengannya dan berapa banyak bagi setiap jenis. Dari segala binatang yang tidak haram haruslah kau ambil 7 pasang jantan dan betina. Tetapi dari binatang yang haram 1 pasang jantan dan betina. Kejadian 7 ayat 2. Adalah nyata bahwa Nuh mengetahui binatang yang mana Allah maksudkan sebagai halal atau haram. Kemudian ketika Allah membawa bangsa Israel keluar dari perhambaan di Mesir, dia memberikan Israel prinsip diet untuk melindungi kesehatan dan umur panjang mereka. Allah memperkenalkan binatang mana yang halal untuk makanan dan binatang mana yang haram yang tidak boleh dimakan. Ulangan 14 ayat 6. Setiap binatang berkaki 4 yang berkuku belah, yaitu yang kukunya berselah panjang menjadi 2 dan yang memamah biak di antara binatang-binatang berkaki 4, itu boleh kamu makan. Ulangan 14 ayat 6. Perhatikan panduan yang sangat mudah untuk diingat. Hanya 2 hal. Berkuku belah, yaitu kukunya dibelah 2, dan memamah biak atau bahasa mudah ialah yang mengunyah makanannya. Beberapa dari binatang halal yang umum berdasarkan ayat 4 dan 6, yaitu lembu, domba, rusa, kambing, rusa bertanduk, kerbau, dan kijang. Sementara binatang haram yang sekarang pada umumnya digunakan untuk makanan menurut ayat 7 dan 8 termasuk unta, arnab, babi, dan landak. Ingat 2 panduan untuk mengenal pasti apa binatang itu.
Apabila binatang itu berkuku belah atau kukunya terbelah dua dan memamah biak atau mengunyahkan makanannya, itu boleh dijadikan makanan. Adalah penting untuk diingat karena ada binatang yang mengunyah makanan, yaitu memamah biak, tetapi kukunya tidak berbelah. Sebagai contoh, babi ini berkuku belah tetapi dia tidak mengunyah makanan. Itu adalah haram. Alkitab mempunyai beberapa arahan yang langsung mengenai babi. Demikian juga babi hutan. Karena memang berkuku belah, yaitu kukunya berselah panjang tetapi tidak memamah biak. Haram itu bagimu. Daging binatang itu janganlah kamu makan dan bangkainya janganlah kamu sentuh. Haram semuanya itu bagimu. Imamat 11 ayat 7 dan 8. Kebanyakan dari binatang-binatang yang Allah sudah senaraikan sebagai binatang haram diklasifikasikan sebagai binatang pemakan bangkai atau binatang pemangsa. Allah tidak menolak sesuatu yang baik ketika Dia memberikan ketentuan penuntun ini. Dia mengetahui yang mana yang sehat dan yang mana yang boleh menyebabkan penyakit. Dia tidak menahan kebaikan dari orang yang hidup tidak bercelah. Mazmur 84 ayat 12. Babi adalah pemakan bangkai. Makanan sampah termasuk yang dimakan oleh babi dicerna dan diserap pada makanan dalam beberapa jam. Sebaliknya, lembu memiliki sistem pencernaan yang kompleks. Ia mengambil masa 48 jam untuk makanan segar diserapkan ke dalam daging. Ia juga mempunyai sistem eliminasi yang kompleks yang membuang segala kotoran di dalam sistem. Babi seringkali dijangkiti oleh sejenis lava atau ulat Trichinella lavae atau sejenis cacing. Ketika seseorang makan babi yang sudah dijangkiti, pundi-pundi keras yang membalut lava itu menjadi larut, lalu cacing Trichinella ini akan berdiam di dalam dinding usus dan berkembang biak. Cacing akan memasuki pembuluh darah dan dibawa masuk ke bahagian lain dalam tubuh manusia. Trichinosis dapat menjadi penyakit yang fatal, bergantung pada jumlah cacing yang masuk ke dalam sistem badan. Seringkali penyakit yang dikaitkan dengannya tersalah didiagnosis sebagai artritis atau keracunan makanan. Otopsi menunjukkan bahwa banyak mami yang di Mesir dari mereka yang hidup pada zaman Musa dijangkiti oleh cacing Trichinella. Sedang penonton, Allah tahu yang terbaik untuk kita. Allah juga memberikan arahan mengenai ikan. Ulangan 14 ayat 9 dan 10. Inilah yang boleh kamu makan dari segala yang hidup di dalam air. Segala yang bersirip dan bersisik boleh kamu makan. Tetapi segala yang tidak bersirip atau tidak bersisik, janganlah kamu makan. Haram semuanya itu bagimu. Sangat jelas. Dan dia kembali mengatakan ada dua panduan juga di sini yang memudahkan kita untuk mengingatinya. Yang pertama, yang bersirip. Dan yang kedua, yang bersisik. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, bolehkah Anda membayangkan makanan laut yang tidak bersirip dan tidak bersisik yang biasa dimakan oleh ramai orang di sekeliling Anda? Dr. Bruce Holstead dari Loma Linda University diminta oleh pihak berkuasa untuk melakukan satu kajian untuk pasukan ketenteraan bagi menentukan jenis ikan mana yang selamat untuk dimakan dan ikan mana yang beracun. Para anggota tentara laut yang kapalnya rusak dan terdampar di kawasan terpencil perlu mengetahui jenis ikan mana yang beracun dan mana yang boleh dimakan untuk kelangsungan hidup. Setelah mereka selesai, Dr. Holstead menyimpulkan bahwa peraturan yang harus diikuti oleh pasukan bersenjata adalah sama dengan peraturan yang Allah berikan kepada bangsa Israel 3.500 tahun dahulu. Ulangan 14 ayat 9. Inilah yang boleh kamu makan dari segala yang hidup di dalam air. Segala yang bersirip dan bersisik boleh kamu makan. Allah mengetahui bagaimana mereka diciptakan dan mengapa kita boleh makan dan tidak boleh memakan suatu jenis ikan tertentu. Bagaimana dengan burung-burung? Mungkin saudara dan saudari bertanya. Alkitab juga memberikan petunjuk dalam Ulangan 14 ayat 11.
Setiap burung yang tidak haram boleh kamu makan. Tetapi semua ini janganlah kamu makan. Yang ayat 11 dan 12. Allah memberikan senarai burung-burung tersebut. Burung nasar, raja wali, burung helang merah, elang hitam, gagak, burung unta, burung hantu, burung bangau, bangau jangkung, kelawar, dan sejenisnya. Kemudian Allah berkata, juga segala binatang mengeriap yang bersayap itu pun haram bagi kamu dan jangan kamu makan. Dalam Imamat 3 ayat 17, Allah juga memberi petunjuk berikut. Inilah suatu ketetapan untuk selamanya bagi kamu turun-temurun di segala tempat kediamanmu. Janganlah sekali-kali kamu makan lemak dan darah. Imamat 3 ayat 17. Pengikut Yahudi Ortodoks masih mengikuti petunjuk ini hingga saat ini. Jika mereka akan memotong hewan tersebut digantung atas sehingga darahnya mengalir keluar, lalu disembelih dan direndam dalam air garam agar darah yang sisa dalam tubuh hewan boleh dikeluarkan. Lemaknya dipotong dan tidak dimakan. Selama bertahun-tahun manusia beranggapan bahwa petunjuk larangan makan lemak dan darah dari Allah ini hanyalah untuk upacara persembahan belaka. Namun penelitian modern menyatakan kebenaran terhadap perintah Allah ini. Kita mengetahui bahwa darah mengandungi kotoran najis, jamur, virus, dan pelbagai perusak tubuh. Banyak penyakit disalurkan melalui darah. Kita juga mengetahui bahwa lemak yang tinggi kejenuhannya tinggi seperti yang terdapat dalam produk-produk susu, mentega, keju, dan daging meningkatkan tahap kolesterol dalam darah. Faktor penting penyebab penyakit pembuluh darah dan jantung. Berapa banyakkah penyakit yang boleh dihindari jika manusia percaya pada penciptanya yang menentukan makanan yang terbaik untuk dimakan. Bagaimana dengan bersenam, olahraga untuk kesehatan dan juga aktiviti kerja fisikal? Alkitab mengatakan bahwa setelah Allah menciptakan Adam dan Hawa, Dia memberikan pekerjaan kepada mereka. Sebahagian pekerjaan itu sangat berguna untuk beraktiviti dan bersukan. Tuhan Allah memberi manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Kejadian 2 ayat 15. Senaman melindungi tubuh dari pelbagai penyakit, mencegah kerusakan berlaku pada tubuh. Senaman memperbaiki keadaan kesehatan otot dan pembuluh darah. Paru-paru menjadi lebih efisien, siap memproses udara dengan lebih banyak tanpa bekerja lebih masak. Jantung lebih efisien, mengepam lebih banyak darah oleh setiap denyutan. Tenaga yang menghasilkan oksigen yang dibawa ke rangkaian otot yang akan memperbaiki seluruh rangkaian tubuh. Setelah Adam dan Hawa berdosa, Allah menambahkan jumlah pekerjaan mereka dan memerlukan lebih banyak aktiviti fisikal. Allah mengatakan, dengan berpeluh engkau akan mencari makananmu sampai engkau kembali lagi menjadi tanah. Allah juga berfirman, terkutuklah tanah, akan ada semak duri dan rumput duri yang akan dihasilkannya, dan bahwa tumbuh-tumbuhan di padang akan menjadi makananmu. Ayat 17 dan 18. Allah mengetahui bahwa manusia perlu senaman dan bukan hanya untuk tubuh tetapi juga menghindari diri dari pelbagai masalah. Kata orang, sikap malas adalah sarang setan. Allah berfirman, 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Keluaran 20 ayat 9. Jika setiap orang bekerja 6 hari dalam seminggu, mungkin mereka akan sangat lelah menghadapi masalah. Tubuh kita adalah bait roh suci. Pentingnya kita menjaga tubuh kita hanya boleh dipahami jika kita mengerti bagaimana pentingnya tubuh itu bagi Allah. Rasul Paulus berkata, atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu? Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar, karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. 1 Korintus 6 ayat 19 dan 20. Manusia adalah milik Allah melalui penciptaan dan penebusan. Harga yang Allah bayarkan untuk kita adalah penebusan anaknya di kayu salib. Karena manusia telah ditebus dengan harga yang sangat mahal, maka manusia harus memuliakan Allah
dengan segala hal. Jika engkau makan atau jika engkau minum atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Allah. 1 Korintus 10 ayat 31. Setiap orang yang benar-benar mengasihi Allah akan berhati-hati dan menghindari segala yang merusak atau mengotori tubuhnya. Jika ada orang yang membinasakan bait Allah, maka Allah akan membinasakan dia. Sebab bait Allah adalah kudus dan bait Allah itu ialah kamu. 1 Korintus 3 ayat 17. Barangkali Anda tertanya-tanya bagaimana cara orang mengotorkan tubuhnya. Paulus menuliskan beberapa hal yang perlu kita hindari. Janganlah sesat, orang cabul, penyembah berhala, orang berzina, banci, orang pemburit, pencuri, orang kikir, pemabuk, pemfitnah, dan penipu tidak akan mendapat bahagian dalam kerajaan Allah. Alkitab menuliskan pelbagai perbuatan yang tidak bermoral dan tidak wajar sebagai satu amalan yang mengotori tubuh, termasuklah pemabuk. Salomo menuliskan, air anggur itu pencemuh, minuman keras itu membuat gaduh. Sesiapa yang terpedaya olehnya sememangnya tidak bijaksana. Amsal 20 ayat 11. Dan kemudian jangan melihat kepada anggur kalau merah menarik warnanya dan mengilau dalam cawan yang mengalir masuk dengan nikmat, tetapi kemudian memagut seperti ular dan menyemburkan bisa seperti beludak. Lalu matamu akan melihat hal-hal yang aneh dan hatimu mengucapkan kata-kata yang kacau. Amsal 23, 31 dan 33. Peminum alkohol adalah orang yang menghadapi masalah paling besar di dunia. Lebih dari setengah jumlah kecelakaan di jalan raya di dunia disebabkan oleh pemandu kereta atau pejalan kaki yang mabuk. Lebih dari setengah juta jumlah peristiwa pembunuhan, sama ada yang pembunuh atau yang menjadi korban atau kedua-duanya adalah dalam keadaan yang mabuk. Alkohol merusakkan kemampuan tubuh untuk menggunakan vitamin dan gula dalam tubuh peminum alkohol. Sebagian besar terdapat dalam soft drink. Menurunkan kemampuan tubuh untuk melawan jangkitan. Minum alkohol membuat hati berlemak. Kemungkinan berlaku kematian akibat sirosis hati adalah lebih tinggi. Jangka hayat berkurang paling tidak 12 tahun. Menurut data statistik terakhir, 1 dari 10 orang menjadi penagih alkohol. Hasil kajian baru-baru ini menunjukkan bahwa banyak sel otak mati pada saat alkohol masuk dalam aliran darah dan bahwa para ayah dan ibu lebih besar kemungkinannya untuk mereka mendapatkan bayi yang cacat berbanding ibu bapak yang bukan pemabuk. Tetapi bagi orang Kristen, meminum alkohol akan berhadapan akibatnya yang lebih besar. Umat Kristen harus menggunakan seluruh pikirannya untuk menghindari godaan-godaan setan. Mereka tidak mampu kehilangan keupayaan mereka untuk membedakan yang benar dan yang salah. Yesus menolak obat bius yang ditawarkan kepadanya di kayu salib oleh prajurit penjaga untuk menghilangkan rasa sakit. Meskipun Yesus menderita tersiksa oleh rasa sakit, dia tidak mau mendapatkan apa yang melumpuhkan pemikirannya sehingga sampai pada saat kematiannya. Ada satu kebiasaan yang sangat serius merusakkan kesehatan. Perokok memiliki 1000% peluang lebih besar untuk mati akibat kanser paru-paru daripada orang yang tidak pernah merokok. Kemungkinan perokok mati karena penyakit jantung adalah 103%, lebih besar daripada mereka yang tidak pernah merokok. Dan emfisema mengorbankan lebih dari 55.000 nyawa setiap tahun. Nikotin juga adalah penyebab urat nadi menyusut. Wanita yang merokok sewaktu hamil boleh merusak pembuluh darah bayi mereka. 27% daripada bayi yang meninggal semasa lahir dilahirkan oleh ibu yang merokok. 20.000 orang mati setiap tahun di Malaysia akibat merokok. Allah berfirman, jangan membunuh. Keluaran 20 ayat 13. Berapa banyak orang membunuh dirinya sendiri melalui makanan, minuman, dan rokok. Kata orang kebanyakan alat bunuh diri adalah dengan pisau, garpu, dan sendok. Mungkin kali ini kita perlu menambahkan dengan gelas dan botol juga. Kafein, zat yang terkandung dalam kopi, diklasifikasikan sebagai bahan stimulan dan dikategorikan sebagai racun. Minuman teh dan cola juga mengandungi kafein. Semua minuman ini sekarang dikaitkan dengan penyakit jantung
kerusakan saraf, dan di cancel pundi-pundi kencing. Jika Anda menyadari ada seorang yang harus tergesa-gesa keluar dan pergi ke ruang lain untuk menyuntikkan kafein ke dalam urat darahnya setiap beberapa jam, Anda boleh menggelar dia sebagai penagih. Namun berapa ramaikah orang yang melakukan hal yang sama dengan cara minum kopi? Pertarakan yang sebenar berarti menghindari segala makanan dan minuman yang membahayakan dan menggunakan sesuatu yang berguna untuk kesehatan. Ramai orang makan berlebih-lebihan. Hal ini merupakan masalah cukup besar bagi sebahagian penduduk di dunia ini. Seorang telah membuat perkiraan bahwa setiap 1 pound lemak dalam tubuh memerlukan 1/3 batu panjang pembuluh darah yang baru. Dan jantung harus mengepam darah melalui sistem pembuluh darah tambahan ini. Organ jantung, ginjal, hati, dan paru-paru pada orang yang berat badan berlebihan akan bekerja berlebihan. Orang yang berat badan berlebihan berkemungkinan akan mengalami 16 jenis penyakit yang tidak biasa dialami oleh rakan mereka yang lebih kurus. Allah ingin kita menjaga kesehatan kita dengan baik, sehingga kita boleh menikmati hidup dengan sebaik mungkin saat ini. Dia ingin kita menjadi orang yang bertanggung jawab, bermoral, dan bergembira. Dia ingin kita hidup dengan berkelimpahan. Berapa lama dan seberapa sehatnya kita bergantung bagaimana kita mengikuti petunjuk dari Allah. Beristirahat juga penting. Yesus percaya tentang hal bercuti dan menjauhkan diri dari tekanan. Setelah sibuk dengan orang ramai, Yesus berfirman kepada murid-muridnya, "Marilah kita ke tempat yang sunyi, supaya kita sendirian dan beristirahat seketika." Markus 6 ayat 31. Yesus ingin kita seimbang antara bekerja dengan istirahat serta rileks. Itulah sebabnya Dia memberikan hari Sabat untuk kita. Allah mengetahui kita perlu melupakan masalah kita dan pekerjaan kita dan meluangkan satu hati bersama dengan Dia. Ya, Allah ingin Anda memiliki kesenangan surga di sini dan siap untuk hidup di dunia yang baru, di mana semua penderitaan yang ada di dunia ini akan dihapuskan selamanya. Kedengaran baik untuk saya, saudara berkata. Saya ingin berada di sana, namun saya memiliki satu kebiasaan yang saya tidak boleh atasi. Ada kabar baik saat ini untuk Anda. Allah tidak mengharapkan saudara melakukannya sendirian. Malah Yesus berfirman, "Di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa." Yohanes 15 ayat 5. Dengan kekuatan kita sendiri kita tidak boleh mengatasi kebiasaan buruk kita. Juru selamat ada di sana, rindu untuk menolong kita. Paulus mengetahui rahasia ini. Dia berfirman, "Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku." Filipi 4 ayat 13. Sedang penonton yang dikasihi Tuhan, jika pada saat ini ada satu tabiat buruk yang Anda tidak boleh lepaskan, ada satu kebiasaan yang Anda ingin jauhkan dari diri Anda, sudah tentu Anda tidak mampu melakukannya. Anda tidak boleh melepaskannya karena adalah mustahil untuk Anda melakukannya sendirian. Oleh itu, saya mengundang Anda untuk bergantung kepada Yesus untuk memberikan Anda kekuatan, semangat, dan keberanian untuk membuat satu keputusan radikal saat ini juga. Berdoa dengan sungguh untuk mendapatkan bantuan kekuatan dari Roh Suci. Sudah pasti Anda boleh melakukannya, Anda boleh berubah, dan Anda boleh turut bersama menikmati gaya hidup sehat yang diajarkan oleh Alkitab. Sedang penonton, dengan pertolongan Yesus Anda boleh hidup dengan berkelimpahan, memiliki tahap kesehatan yang optimum, menikmati kebahagiaan di sini dan sekarang ini juga, dan hidup bahagia yang kekal di dunia yang baru nanti. Marilah, datanglah kepada Yesus. Dia sedang menanti Anda. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di surga, malam ini ada satu message penting untuk setiap kami. Ada di antara penonton yang mungkin ada masalah dengan tabiat buruk mereka.
dan ingin melepaskannya. Saya berdoa agar Engkau jamah hati mereka, berikan mereka kekuatan agar dapat melepaskan tabiat buruk itu dan memulakan satu hidup yang baru, agar dapat menikmati satu kesehatan yang optimum sesuai dengan rencana dan kehendak Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus saya berdoa. Amin. Shalom. Tuhan memberkati. Besok kita jumpa lagi.